ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini dan seterusnya kita akan mengalihkan pembahasan dari sirah sahabat menjadi pembahasan tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan ini juga masih berkaitan dengan kajian sirah. Maksud Syama'il Muhammadiyah ini adalah sifat-sifat kepribadian, perangai, ciri-ciri fisik Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menggunakan referensi utamanya adalah kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kemudian kitab ini disyarah ataupun dijelaskan isi kandungannya oleh para ulama Islam. Salah satu atau salah seorang yang mensyarah kitab ini, yang menjelaskan isi kitab ini secara terang benderang adalah salah seorang ulama Islam dari Saudi Arabia bernama Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Abbad hafizahullah. InsyaAllah dari malam ini dan seterusnya sampai kita menyelesaikan kitab tersebut, sampai khatam, sampai tamat, tujuannya semata-mata kita ingin mengenal lebih dekat Rasulullah, Nabi kita yang tercinta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ingin mengenal beliau lebih dekat, baik yang terkait dengan masalah sifat-sifat fisik Rasulullah yang disebutkan di dalam hadis-hadis atau riwayat-riwayat dari para sahabatnya, maupun sifat-sifat yang terkait dengan perangai, tingkah laku, kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya dan kita dapat mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba membaca kitabnya langsung. Mungkin kitab ini sudah diterjemahkan. Ini kita baca langsung dari teks aslinya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari apa yang kita baca ini, kemudian menjadi motivasi bagi kita di dalam beramal, di dalam mengikuti
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Pengarang kitab atau yang menjelaskan kitab Syama'il ini mengawali kitabnya itu dengan sebuah muqaddimah, sebuah pengantar sebelum dia menjelaskan lebih lanjut isi dari kitab Asy-Syama'il karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau mengatakan fa inna kitab Asy-Syama'ili lil Imam At-Tirmidzi rahimahullah kitabun 'azimun wa mu'allafun mubarakun. Sesungguhnya kitab Syama'il karangan Imam Tirmizi ini adalah sebuah kitab yang hebat, kitabun azim, kitab yang hebat. Wa mu'allafun mubarak, sebuah karya yang penuh berkah. Sebuah karya yang diberkahi. Karena para ulama kita itu menulis kitab itu dengan ibadah kepada Allah, dengan doa, dengan zikir, dengan salat. Sehingga kitabnya itu menjadi berkah, bermanfaat. Seperti Imam Al-Bukhari, setiap kali menulis satu hadis, beliau salat dulu 2 rakaat. Sampai kitabnya itu menjadi kitab terbaik, tersahih setelah Al-Quranul Karim. Berkah. Jadi kitab Syama'il Imam Tirmizi ini juga mu'allafun mubarak, sebuah karya yang sangat diberkahi, penuh berkah. Fi babin min ashrafi abwabil ilmi wa ajalliha. Membahas satu pembahasan, satu bab yang paling agung, ya, di antara bab yang paling penting, yang paling agung di dalam pembahasan-pembahasan ilmu dalam Islam. Jadi pembahasan tentang Syama'il ini termasuk pembahasan yang paling mulia, yang perlu dipelajari dan dikaji oleh umat Islam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa huwa syama'ilu nabiyyina al-karim, yaitu syama'il, sifat-sifat kepribadian nabi kita yang mulia. Wa khisaluhul munifah wa sifatuhus syarifah, sifat-sifatnya yang mulia. Wa akhlaquhur rafi'ah, akhlak baginda yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Wa adabuhul karimah, adab-adabnya. Wa muamalatuhu thayyibah, muamalah Rasulullah, interaksi Rasulullah yang sangat baik, al-hasanah, yang sangat mengagumkan. Muamalah dia dengan sesama muslim, muamalah dia dengan keluarganya, muamalah beliau dengan bahkan orang non-muslim, muamalah Rasulullah dengan lingkungannya. Jadi dari segala aspek akhlak Rasulullah itu, interaksi Rasulullah itu baik dengan semuanya. Salawatullahi wassalamuhu alaih, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau. Fahuwa kitabun yahwi syama'ila afdali ibadillah wa ahabbihim ilallah. Kitab ini adalah kitab yang memuat sifat-sifat dan kepribadian hamba Allah yang paling mulia dan hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kemuliaan. Kita sekarang sedang mempelajari sifat kemuliaan, kepribadian dari hamba Allah yang paling mulia yang ada dalam kehidupan ini. Khalilillah, kekasih Allah. Wa mustafahu, makhluk pilihan Allah. Wa mujtabahu, sama pilihan juga. Mustafa, mujtaba, yani sinonim. Rasulullah itu adalah pilihan Allah untuk umat manusia. Akmali ibadillahi ibadatan, hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya. Jadi tidak ada orang yang paling sempurna ibadahnya melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurna di sini bukan artinya paling banyak. Boleh jadi ada orang lain lebih banyak ibadahnya dari Rasulullah, tapi belum tentu sempurna. Ini bukan soal kuantitasnya, tapi kualitasnya. Karena termasuk sunnah Rasulullah itu malam ibadah juga beliau tidur. Ada hari beliau berpuasa, ada hari beliau berbuka.
dan Nabi menikah. Jadi maksud ibadah yang paling sempurna ini bukan sekedar banyak. Banyak tapi tidak berkualitas, untuk apa? Jadi Rasulullah ini hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya. Wa azkahum khuluqan, yang paling suci kepribadiannya, akhlak budi pekertinya. Wa atyabihim nafsan, dan orang yang paling bagus jiwanya. Tidak ada di hati Rasulullah rasa dengki, dendam, riya dan sebagainya. Orang yang paling suci hatinya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanihim muamalatan, dan orang yang paling bagus muamalahnya, interaksinya dengan siapa saja. Wa azamihim ma'rifatan billah, dan orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling hebat pengetahuannya, ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqan li'ubudiyyatih, orang yang paling sungguh-sungguh merealisasikan kehambaannya kepada Allah. Jadi kita ini hamba Allah, tapi kita sering tidak berperilaku tidak seperti hamba Allah. Seharusnya perilaku seorang hamba bagaimana? Yang namanya hamba itu seperti apa? Kalau dalam dunia manusia ada hamba sahaya, dia akan taat kepada tuannya. Apa yang diperintahkan oleh tuannya tidak membangkang. Itulah hakikat seorang hamba, hamba sahaya. Kita ini hamba Allah, ibadullah, abdullah. Tapi perilaku kita sering tidak mencerminkan sebagai hamba Allah. Membangkang, seolah-olah kita raja. Ketika menghadap Allah, seolah-olah raja sedang menghadap raja. Padahal ketika kita masuk rumah Allah ini, menghadap Allah, posisikan diri kita, dan memang seperti itu adanya, kita ini sebagai hamba yang sedang menghadap Tuhan. Tidak boleh sombong. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling sungguh-sungguh dan yang paling benar pembuktiannya bahwa dia itu hamba Allah. Pengabdiannya kepada Allah itu luar biasa. Makanya dalam surah Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya itu Nabi Muhammad SAW. Sengaja dipilih kata-kata hamba. Ini rupanya derajat hamba ini derajat paling tinggi, paling sempurna ketika kita menjadi hamba Allah. Tidak dibilang di situ Subhanalladzi asra bi bi khalqihi atau bi rasulihi atau bi nabiyhi, tapi bi abdihi, dengan hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ketika Rasulullah menjadi seorang hamba yang paling hamba, paling hina di hadapan Allah, menghinakan diri dia di hadapan Allah, maka Allah angkat derajatnya, di Isra Mi'rajkan, di tempat yang paling tinggi. Jadi kalau kita mau mulia, rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istafahu Allahu azza wa jalla liyakuna safiran bainahu wa baina ibadihi. Allah memilih beliau, memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi safir, menjadi duta antara Allah dengan hamba-hambanya. Jadi Allah ingin menyampaikan pesan-pesan, firman-firmannya kepada umat manusia melalui safir ini, melalui duta ini, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wasitatan bainahu wa bainan nas, dan menjadi perantara antara Allah dengan manusia fid dalalati 'alal khair, dalam rangka mengajak kepada kebaikan. Ketika Allah ingin mengajak kita kepada satu kebaikan, Allah utus seorang nabi. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kebaikan itu melalui ayat-ayat Quran yang dibacakan, yang disampaikan, dan sunnah-sunnahnya sampaikan kepada kita. Wa da'wati ilal huda, dan mengajak manusia kepada petunjuk. Jadi Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada manusia. Waqtarahu Allah azza wa jalla ala ilmin min afdal wa a'raq al-bashariyati nasaban. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari manusia yang paling sempurna dan paling mulia nasab keturunannya. Jadi para nabi dan rasul yang diutus itu
Pertama kali mereka dilahirkan dari keluarga yang paling tinggi nasab keturunannya. Sehingga orang tidak ada alasan. Kenapa anda ikut Nabi Muhammad? Kenapa enggak ikut Muhammad? Karena Muhammad ini keturunan orang rendahan, rakyat jelata. Tidak, Rasulullah dipilih oleh Allah dari keluarga, dari kabilah, dari nasab yang paling mulia. Sehingga tidak ada alasan orang tidak ikut. Kadang-kadang manusia ini kan suka cari alasan. Padahal dia tahu yang disampaikannya itu benar. Tapi karena memang dia tidak mau beriman, dia cari 1001 alasan. Kenapa enggak ikut Muhammad? Dia bukan dari golongan ningrat, darah biru dan sebagainya. Sedangkan kami ini tokoh-tokoh yang punya nasab keturunan yang terhormat. Bagaimana kami ikut Muhammad sementara dia keturunannya enggak jelas? Tidak. Nabi Muhammad dari keturunan yang paling jelas, paling mulia, yang paling disegani, yang tidak sanggup menyaingi kemuliaan nasab beliau. Jadi dari sisi itu enggak ada orang bisa membantah. Siapa Muhammad? Ibnu Abdullah. Kakeknya Abdul Muttalib. Orang dengar Abdul Muttalib saja sudah. Jadi kalau ada orang tidak mau ikut Rasulullah berarti atas dasar kesombongan. Jadi betul-betul Allah memilih Rasulnya ini dari sisi yang paling sempurna. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Untuk menutup celah orang berhujjah atau beralasan ketika dia tidak mau mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa khassahu bi akmali sifatil bashar min haitsu al-khalq wal khuluq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan nabi kita dengan sifat-sifat manusia yang paling sempurna. Sifat manusia bukan sifat Tuhan. Sifat dalam kategori manusia, dalam koridor manusia. Dan Rasulullah itu Rasul, hamba Allah, memiliki sifat yang sangat sempurna dalam koridor manusia. Min haitsu al-khalqu wal khuluq, dari sisi khalqun itu dari sisi fisiknya. Jadi tidak ada alasan orang tidak ikut Nabi Muhammad gara-gara Nabi Muhammad tidak mancung. Pemain hidungnya enggak kurang mancung. Kenapa enggak ikut Muhammad? Kurang mancung, kurang ganteng. Tidak ada. Tidak ada alasan. Kalau bicara soal ganteng, al-khalq sempurna. Tidak ada celah, dari situ tidak ada celah. Wal khuluq dan perangai, bukan sekedar ciri-ciri fisik saja. Bukan soal rambutnya bagaimana, ya bahunya seperti apa, tangannya seperti apa, warna kulitnya seperti apa. Bukan itu saja. Wal khuluq, perangai, budi pekerti. Apa alasan orang tidak ikut Muhammad? Ini orang paling jujur, orang paling berani, orang paling sungguh-sungguh. Orang paling baik, orang paling penyayang. Apa alasan tidak ikut? Jadi ini diistimewakan Rasulullah dengan segala sifat kesempurnaan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diimani, diyakini kebenarannya oleh umat manusia. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, berarti dia telah melanggar akal sehatnya. Kalau dia tanya dengan akal sehatnya, kalau dia tanya dengan nuraninya, maka tidak ada alasan untuk tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua itu karena manusia terbelenggu oleh nafsu syaitannya itu, sehingga kebenaran yang nampak di depan matanya itu tertutup. Jadi padahal Allah sudah mengutus Rasulullah dengan sifat yang seperti ini. Ini rahmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala.